pada topik ini akan saya jelaskan tentang AI model berhalusinasi. Apa itu? Akan saya jelaskan. Jadi pada dasarnya AI model, misalnya ChatGPT ataupun Gemini ya, itu akan berusaha menyenangkan user yang memakai. Jadi kalau kita memberi pertanyaan, mereka akan selalu berusaha menjawab. Walaupun sebenarnya mereka tidak tahu jawabannya. Jadi apa bisa mereka tidak tahu? Ya jelas, kalau hal itu hal baru misalnya, mereka tidak tahu jawabannya, ya. Ataupun misalnya sebuah AI model tidak memiliki kemampuan untuk web search, kemudian di training diberi data terakhir itu Desember 2025. Kemudian kita tanya juara FIFA World Cup 2026 siapa? Tentunya dia tidak bisa, dan bila dia mengeluarkan jawaban, itu pasti salah, ya. Jadi, jawabannya itu asal dan bisa merugikan, dan itu yang disebut dengan istilah halusinasi. Akan saya beri beberapa contoh ya, yang menunjukkan hasil yang kelihatannya rapi, tapi sangat fatal ya. Di contoh saya sebelumnya, waktu saya memberikan pertanyaan tentang membuka usaha kos-kosan di daerah Sutorejo Mulyosari, itu target kamar saya misalnya sekitar 10-16 kamar. Ini saya tanyakan ke model yang lain ya. Nah, di sini sudah betul, ini targetnya, tapi kalau Anda lebih detail, ini ringkasan summary-nya, tapi dari beberapa halaman itu saya baca, terdapat bagian yang menghitung pendapatan. Nah, ini yang paling penting. Anda perhatikan yang saya beri tanda kuning ini. Kalau kamar saya itu hanya 10, mungkin adalah pendapatan saya sekitar 11 juta. Ya. Tapi kalau misalnya kamar saya itu 16, mungkin dengan okupansi sebini itu 13 juta. Salahnya itu di mana? Jadi sama AI ini semua model ini contoh dari 10 kamar, kalau 12 kamar, 14 kamar ya. Ini semua ditotal dijadikan total pendapatan. Padahal seharusnya itu dipilih salah satu, ya. Nah, sehingga menunjukkan pendapatan saya per bulan itu besar. Padahal kalau sebetulnya itu salah satu dari ini. Nah, ini hasilnya fatal, baik terhadap hitungan yang sebelumnya ini, ya, BEP-nya, ya, sehingga kelihatan cepat sekali saya break even, ya, termasuk juga langsung profit, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Jadi hitungan ini sangat fatal. Jadi Anda harus teliti dalam melihat jawaban yang diberikan AI, tidak selalu benar, ya. Ini yang dinamakan halusinasi. Contoh yang kedua. Saat Piala Dunia, ada jadwal tentang Piala Dunia dari detik.com. Dan itu gambarnya itu agak kabur, jadi low resolution ya. Saya ingin membagikan ke teman-teman saya, tapi saya ubah dulu menjadi high resolution dengan program AI. Jadi saya mengirim gambar seperti ini. Ini kalau saya perbesar gambar aslinya ya. Gambar aslinya kalau saya perbesar seperti ini. Nah, karena kabur, maka saya kirim ke AI dan saya melakukan request jadikan high resolution. Awalnya saya cek kelihatannya rapi, persis, mirip seperti ini, mirip ya, mirip. Tapi saat saya cek, misalnya jadwal Selasa, ini hasilnya seperti ini.
Ya, jadi ini hasil dari AI, di mana tim yang bertanding pun berubah total, jamnya, termasuk jamnya juga berbeda. Jadi kelihatannya mirip, tetapi sangat fatal hasilnya. Apa kira-kira penyebab jawaban AI itu bisa salah itu ya? Jadi yang pertama, kalau sebelumnya Anda pernah saya jelaskan tentang AI itu sebetulnya yang bekerja itu tidak hanya satu model, tapi ada beberapa model atau robot ya. Jadi model A memberi manajernya, memberi tugas ke model B, model C, model D untuk mencari jawaban. Nah, saat mengembalikan jawaban ini, bisa saja model A ini salah persepsi dengan jawaban dari masing-masing ini. Ya, itu yang dinamakan cascading error. Ya, ini yang saya jelaskan. Jadi, salah satu penyebab dari halusinasi itu adalah cascading error ini, karena manajernya ini salah mengartikan hasil yang didapat dari model-model pembantunya ini. Ya, jelas kalau kita sendiri salah pemahaman dari bawahan kita memberikan informasi, ya kita kesimpulannya bisa salah ya. Ini sangat manusiawi juga ya. Jadi kalau untuk menghindari halusinasi termasuk penyebabnya ini cascading error ini, kita bisa memberikan keyword di bagian pertanyaan kita memberikan keyword jangan berasumsi. Jika pencarian tidak ada, katakan tidak ditemukan. Nah, ini keyword pertama. Dan keyword yang kedua bisa juga evaluasi kembali hasil rangkuman sebelum menjawab. Jadi AI nanti manajernya itu akan melakukan double check terhadap hasil yang diterima.